Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Bisyakuti, Program Magister Pendidikan Islam Ala-Usia Dini di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada pembahasan video kali ini dalam mata kuliah Studi Hadis bersama dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Haja Marhumah MPD. Pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan bagaimana secara kodifikasi hadis pada masa Nabi Muhammad SAW sampai kepada sahabat Nabi dan para tabi'in. Telah kita ketahui bersama bahwa hadis adalah satu dari sumber utama umat Islam. Sampai saat sekarang ini, hadis dari pembukuan hadis ini memiliki beberapa proses atau tahapan, dari pengumpulan hadis-hadis, penyempurnaan hadis, sampailah dengan pembukuan hadis. Perkembangan hadis pada masa Nabi Muhammad SAW, periode ini dengan masa turunnya wahyu, dan pada periode inilah hadis juga lahir dengan sabda atau kaul Nabi Muhammad SAW. Para sahabat menerima hadis berupa secara langsung atau tidak langsung. Penerimaan hadis secara langsung itu adalah Nabi Muhammad SAW mengadakan ceramah atau pengajian di masjid atau rumah-rumah, atau dengan pertanyaan para sahabat yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW itu juga berupa hadis. Adapun penerimaan hadis secara tidak langsung ialah melalui dengan sahabat yang lain atau dengan utusan, baik utusan dari Nabi yang dikirim ke daerah-daerah atau utusan daerah yang datang kepada Nabi. Pada masa Nabi Muhammad SAW, para sahabat itu sangat esentif tentang apa-apa yang telah disampaikan oleh Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan-ketetapan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan para sahabat pun merekamnya dengan hafalannya dan membagikannya dengan sahabat yang lain. Sampainya hadis kepada sahabat yang lain yang pada saat itu tidak hadir secara langsung dengan Nabi Muhammad SAW, maka sahabat itu dia akan memberi kepada sahabat yang lain ada dua hal, lisan dan tulisan. Yang lisan ini dengan penghafalan. Baru yang tulisan itu ada berupa dua hadis yang membolehkan atau diperbolehkan. Yang tidak membolehkannya ini, kenapa hadis tidak dibolehkan untuk dituliskan? Ada beberapa faktor kenapa hadis itu tidak boleh dituliskan. Yang pertama ada karena Nabi Muhammad SAW itu sangat khawatir. Mengapa hadis itu tidak dituliskan? Karena dia akan tercampur dengan ayat suci Al-Quran. Makanya Nabi Muhammad SAW tidak membolehkan untuk para sahabat untuk menuliskannya. Dan yang kedua, karena pada saat itu orang Arab hafalannya itu sangat kuat, makanya tidak mengapa atau tidak khawatir bahwa hadis itu tidak dituliskan. Adapun hadis yang tidak diperbolehkan untuk dituliskan pada masa Nabi Muhammad SAW yaitu hadis riwayat Muslim. La taktubu anni wa man kataba anni ghairal Qur'ani falyamhahu. Janganlah engkau menulis hadis dariku, dan barang siapa yang menulis selain ayat suci Al-Quran maka hapuslah. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW pada saat itu tidak memperbolehkan kepada para sahabat atau seorang pun untuk menuliskan sebuah hadis, karena Nabi sangat khawatir akan tercampurnya ayat suci Al-Quran dengan hadis. Jadi para sahabat itu hanya menghafalkan saja dalam ingatannya. Seiring berjalannya waktu, ada seorang sahabat, dia pada saat itu sedang menerima hadis, namun dia tidak mampu untuk menghafalkannya. Jadi sahabat itu bertanya kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, apakah saya boleh menuliskan hadis karena saya tidak mampu untuk menghafalkannya?" Jadi Abu Hurairah ini bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, ada seorang sahabat yang tidak mampu untuk menghafalkan, apakah dia boleh untuk menuliskan?" Nabi Muhammad SAW pun berkata, "Ingatlah hafalanmu dengan tulisanmu." Jadi para sahabat yang lain pun, karena Nabi sudah membolehkannya, yang lainnya
sahabat itu juga menuliskan hadis-hadis lainnya. Jadi itulah sejarah kodifikasi hadis pada masa Rasulullah SAW. Para sahabat boleh menuliskannya, tetapi itu sangat terbatas. Selanjutnya, pada masa sahabat, sepeninggalan Rasulullah SAW itu terjadi banyak permasalahan yang menyebabkan pengkodifikasian hadis itu menjadi tertunda, dan para sahabat pun belum memikirkan untuk mengkodifikasikan hadis karena banyak hambatan untuk mengkodifikasikan hadis. Yang pertama itu adalah pengelompokan murtad, dan yang kedua ada peperangan, dan yang ketiga itu adanya kekhawatiran untuk membedakan antara Al-Quran dan hadis. Namun seiring berjalannya waktu, permasalahan ini pun menjadi berkurang. Pada suatu hari, Abu Bakar pernah memikirkan untuk mengkodifikasikan hadis. Namun, dan Aisyah juga pernah bercerita, pada di suatu malam, Abu Bakar itu sangat galau atau gelisah. Dia bolak-balik membawa hadis sohifah yang ia tulis itu, dibawanya kemana-mana. Dia mau mengkodifikasikan hadis ini atau tidak. Lalu keesokan harinya, ia malah menyuruh untuk membakarnya, karena Abu Bakar ini sangat khawatir sepeninggal beliau hadis ini akan diselewengkan. Begitu juga kepada masa Khalifah Umar, beliau juga pernah berpikiran untuk mengkodifikasikan hadis, tetapi beliau juga takut atau khawatir akan hadis itu diselewengkan. Jadi beliau pun bermusyawarah kepada sahabat-sahabat yang lain, dan dia juga melaksanakan sholat istikharah. Namun dia juga memutuskan untuk tidak mengkodifikasikan hadis karena dia khawatir akan hadis itu akan diselewengkan, dan kaum muslimin itu akan lebih rujuk kepada hadis dan meninggalkan Al-Quran. Itu takutnya. Selanjutnya, pada masa sahabat ini, hadis itu masih berupa lisan. Jadi jika ada permasalahan di antara sahabat, maka sahabat yang lain untuk memanggilkan para ahli hadis untuk menyelesaikan permasalahan sahabat tersebut dengan untuk mencarinya hadis yang sesuai dengan permasalahan itu. Akan tetapi jika menyampaikan suatu hadis, maka harus membawa saksi atau sumpah. Dengan membawanya ini untuk menjaga kemurnian dari hadis tersebut. Seiring berjalannya waktu, pada masa Utsman, pengkodifikasian hadis ini sudah baik, tetapi masih ditulis dalam catatan pribadi, karena tidak khawatir lagi untuk membedakan antara ayat suci Al-Quran dengan hadis. Selanjutnya, pada masa Ali itu ada terjadi perselisihan antara kaum pengikut Ali dengan kaum pengikut Muawiyah. Di sini para sahabat pun bermusyawarah untuk menyelesaikan antara perselisihan dan perdebatan di antara kaum pengikut Ali dengan pengikut Muawiyah. Kaum pengikut Ali tidak menerima hadis dari kaum pengikut Muawiyah, begitu seterusnya. Dan akhirnya pun para sahabat telah menyelesaikan permasalahan antara perselisihan kaum Ali dengan kaum Muawiyah. Beginilah sejarah dari kodifikasi hadis di masa sahabat. Selanjutnya pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in ini adalah orang yang hanya bertemu dengan sahabat Nabi, tetapi dia tidak bertemu langsung dengan Nabi. Pada masa kepimpinan Khalifah yang kelima ini dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz. Beliau memutuskan untuk mengkodifikasikan hadis secara resmi. Imam Bukhari pun mencatat hadis sahihnya di dalam kitab Al-Ilmu. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan bahwa dapat diambil faedahnya dari riwayat tentang permulaan pengkodifikasian hadis ini. Dahulu kaum muslimin hanya mengandalkan hafalannya saja. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini khawatir akan hilangnya hadis bersama dengan para ulama yang telah meninggal dunia. Demikianlah tadi hasil pemaparan saya dengan materi sejarah kodifikasi hadis. Apabila ada kekurangan di dalamnya, saya Puspita Bisa Putri mohon maaf, dan